Halo semua pecinta BTTHX Magnum. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana setelah menyembuhkan dokter peri kecil, dia membuat boneka iblis yang setara dengan kekuatan bintang 6 dojong. Tentu ini Xiaoyan lakukan untuk mempersiapkan menuju dataran tengah yang kita ketahui di dataran tengah. Banyak orang yang kuat cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang telah membuat boneka iblis. Kemudian Xiaoyan pun diam menuju keluar, dia ingin mencoba kekuatan dari boneka iblis ini. Xiaoyan bergegas terbang ke atas magma dan Wayang pun mengikutinya. Xiaoyan segera memerintahkan Wayang untuk memukul ke arah yang Xiaoyan tunjuk dan ia pun melakukannya. Pukulan kuat membuat ruang terdistorsi dengan gelombang dahsyat yang menghantam dinding magma hingga hancur berlubang. Xiaoyan benar-benar terkejut dengan kekuatan Wayang yang ada di hadapannya. Xiaoyan menyadari pukulan kuat tersebut setidaknya dapat mengakibatkan kematian bagi seorang di tingkat dojong biasa. Saat ini permasalahan adalah mengatur tingkat kekuatan dari si Wayang. Setelah melihat jejak langkah Wayang di tanah dipenuhi dengan retakan, setelah itu Xiaoyan memasukkan Wayang ke dalam cincin penyimpanannya dan memutuskan untuk beristri 4. Maksudnya beristirahat terlebih dahulu. Hal yang selanjutnya harus Xiaoyan lakukan dan selesaikan adalah memurnikan pil tingkat 7. Heavenly Soul Blood Tier Pil. Setelah sedikit beristirahat, Xiaoyan kembali ke akademi dan bertemu Xiaoli. Xiaoyan meminta Xiaoli untuk mencari beberapa bahan langka yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan benar-benar langka yang membuat Xiaoyan agak kesulitan mengingat jumlahnya yang sangat banyak, 77 bahan langka termasuk dengan 4 bahan utama. Beruntung dengan bantuan Xiaoli dan anggota gerbang Xiao tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan bahan obat tersebut. Setelah 2 hari semua bahan berhasil terkumpul dan Xiaoyan pun telah berada di kondisi puncaknya. Akhirnya waktu untuk memurnikan pil tingkat 7 yang mengguncang bumi dan langit pun akan segera dimulai. Xiaoyan segera melesat ke suatu tempat yang dipersiapkan Ketua Sukian di atas gunung tertinggi, tempat yang biasa digunakan kepala sekolah untuk berlatih. Dengan beberapa jejak energi spasial yang telah tercipta. Hal itu diharapkan dapat membantu Xiaoyan ketika proses pemurnian pil yang sangat berbahaya. Xiaoyan yang duduk di tempat tinggi yang jauh namun masih dapat dilihat oleh para siswa di Akademi Batin. Tak lama Tetua Sukian pun hadir untuk melihat proses pemurnian dari jarak yang cukup jauh. Selain itu ada dokter peri kecil, dan yang lainnya juga ikut melihat momen langka tersebut. Bagaimanapun tidak ada alkemis di tingkat 7 yang muncul di wilayah Black Corner Region selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan Han Feng semasa berjaya selalu gagal ketika menyempurnakan pil tingkat 7 tersebut. Dengan begitu hal ini akan menjadi suatu kebanggaan ketika Xiaoyan berhasil memurnikan pil tingkat 7. Banyak siswa yang juga ikut menyaksikan detik-detik Xiaoyan akan memulai memurnikan pil. Di sisi lain Xiaoyan pun segera duduk dan memulai meningkatkan fokus hingga akhirnya kuali pun dikeluarkan. Api hijau segera melonjak masuk ke dalam kuali dan pemurnian pun resmi dimulai. Xiaoyan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan kemudian mengambil bahan penting utama yakni Dragon Black Ganoderma yang langsung dimasukkan ke dalam kuali. Proses berlangsung dengan waktu sekitar 1 jam hingga menghasilkan cairan kental yang dibutuhkan. Secara alami pencairan satu persatu bahan utama tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan, meskipun begitu waktu yang dibutuhkan untuk mengelola semuanya sangatlah lama. 6 jam waktu yang dibutuhkan Xiaoyan hingga bahan-bahan penting dan banyak bahan tambahan telah berhasil dicampurkan. Setelah itu Xiaoyan pun dia mengeluarkan bahan penting lainnya yaitu esensi dari darah binatang ajaib. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan cairan merah darah itu dan langsung memasukkannya ke dalam kuali untuk menggabungkan semua bahan-bahan obat. Akhirnya Xiaoyan pun mulai membakar tetesan darah liar dan seketika Xiaoyan pun terkejut. Xiaoyan merasakan tekanan dan perlawanan kuat menghantam energi spiritualnya. Seketika ia teringat bahwa esensi darah ini berasal dari binatang ajaib tingkat 7 yang akan menembus ke tingkat 8. Xiaoyan tidak merasa heran dengan kekuatan binatang ajaib di tingkat itu, namun Xiaoyan tidak menduga bahwa perlawanannya akan membuat Xiaoyan merasakan sakit kepala. Benturan energi dan ledakan sesekali terjadi membuat semua orang yang menyaksikan pun menjadi khawatir. Pemurnian bertahan lama dan mengalami kebuntuan dengan Xiaoyan yang mulai kelelahan. Di sisi lain tiba-tiba cahaya ungu muncul. Ketika melihat Xiaoyan sedang kelelahan memurnikan pil, Jian tanpa basa-basi segera melesat menghampiri Xiaoyan yang kesulitan. Jian berkata bahwa sampai kapanpun Xiaoyan tak akan mampu menahan tekanan energi kuat dari darah tersebut. Hal itu dikarenakan darah tersebut berasal dari binatang ajaib kuno dan memerlukan metode khusus untuk mengatasinya.
Menyadari hal itu Xiaoyan segera bertanya apa Jian memiliki solusi untuk semua ini. Jian kemudian ragu-ragu berkata bahwa Xiaoyan dapat menggunakan darahnya untuk menetralisir tekanan energi tersebut. Xiaoyan yang sedikit ragu menurutinya dan mengambil darah Jian yang diberikan kepada Xiaoyan. Dengan jentikan jarinya darah pun segera melesat dan bercampur dengan tetesan hijau merah. Seketika kekerasan dan perlawanan energi darah pun meredam membuat Xiaoyan merasa sedikit lega. Xiaoyan menggelengkan kepalanya kemudian bertanya bagaimana Jian mengetahui hal tersebut. Jian tersenyum bangga kemudian berkata bahwa ia hanya mengandalkan insting yang ia rasakan. Setelah itu Jian pun memutuskan untuk kembali dan tidak mengganggu Xiaoyan yang masih agak kebingungan. Xiaoyan semakin penasaran akan bentuk asli dari Jian yang memiliki kemampuan tak terduga. Setelah itu Xiaoyan kembali fokus dan mulai menggabungkan semua bahan yang telah mencair. Pada tahap ini Xiaoyan hanya perlu menunggu hingga semuanya bercampur dan mengawasinya dengan kekuatan spiritual. Setelah itu Xiaoyan memejamkan mata dan mulai fokus pada mantra api untuk menyerap energi alam. Xiaoyan benar-benar sangat tenang dengan kekuatan spiritual yang membanjiri kuali. Di sisi lain Tetua Suqian dan yang lainnya merasa tenang ketika menyadari semuanya telah berjalan dengan lancar. Waktu terus berjalan hingga 2 hari dengan Xiaoyan yang akhirnya membuka mata. Xiaoyan merasa gembira ketika menyadari pil telah terbentuk dengan warna ungu kemerahan dan aura kuat yang terpancar. Selain itu aura Xiaoyan meningkat menandakan ia telah naik ke puncak bintang 6 Do Huang. Jelas kekuatan spiritual besar membawa peningkatan dan membuat Xiaoyan merasa gembira. Namun kegembiraan berubah ketika secara tiba-tiba langit menjadi gelap dengan percikan petir di dalamnya. Menyadari hal itu Ketua Suqian pun segera berkata bahwa tampaknya lighting pill telah muncul. Menanggapi hal itu dokter peri kecil di sampingnya bertanya apakah menurut Ketua Suqian Xiaoyan akan mampu bertahan. Suqian merenung sejenak sebelum berkata bahwa ia tidak yakin dengan kondisi yang akan terjadi. Suqian lanjut berkata bahwa ia pernah melihat pil lighting sekali di masa lalu pada saat itu si alkemis meminta bantuan 3 elit bintang 3 dojong dan hal itu berhasil memblokir petir mengerikan itu. Namun kali ini tingkat pil yang dibuat Xiaoyan lebih tinggi jika dibandingkan dengan si alkemis di masa lalu. Dengan begitu Ketua Suqian ragu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan dan memutuskan untuk bersiap membantu Xiaoyan. Dokter peri kecil mengangguk dan berniat melakukan hal yang sama dengan Ketua Suqian. Sementara itu Xiaoyan di sisi lain menatap ke langit hitam yang dipenuhi kabut dan percikan kilat. Xiaoyan pun mengingat perkataan gurunya ketika pil tingkat 7 terbentuk maka akan ada fenomena alam yang menggetarkan jiwa. Yao Lao berkata jika Xiaoyan telah mengalami hal tersebut maka ia dapat dikatakan telah lulus. Xiaoyan merenung sejenak kemudian bergumam. Membawa ia telah mencapai titik ini namun sangat disayangkan gurunya tidak bisa melihatnya secara langsung. Setelah itu Xiaoyan pun bersiap menghadapi hantaman petir dan mengeluarkan pedang besarnya. Tak lama hantaman petir pun muncul dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler. Teknik tahap pertama Splitting Fire menahan hantaman petir yang seketika pecah. Xiaoyan merasakan sedikit mati rasa di tangannya kemudian menancapkan pedang besar ke tanah Xiaoyan. Tertawa dan menantang petir untuk Baiwan. Anjay ngeri petir aja diajak Baiwan haha. Petir berkata ayo gasken. Dan tak lama benar saja petir dengan kekuatan yang lebih besar kembali melesat. Xiaoyan yang melihat itu dia langsung membuat segel kuno pembalik gunung. Yang akhirnya bentrokan kekuatan mengerikan tidak terhindarkan. Dan menimbulkan suara guntur semua orang yang menyaksikan benar-benar dibuat terpana dengan suara sonik yang menusuk telinga. Xiaoyan mulai merasa sedikit kelelahan setelah benturan keras yang ia alami. Percikan listrik akibat benturan pun tanpa sadar masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun untung saja Xiaoyan yang memiliki api surgawi membuat tidak berdampak apapun kepadanya. Tak lama petir dengan kekuatan yang semakin besar kembali menyambar ke arah Xiaoyan. Seketika api hijau segera melonjak dan menahan kilat yang kembali menimbulkan ledakan dahsyat. Xiaoyan benar-benar merasa kelelahan namun tetap berusaha untuk bangkit hingga akhirnya petir yang semakin besar kembali menerjang. Xiaoyan berteriak meminta wayang setan bumi untuk menyerang ke arah petir.
dan sosok Silver pun segera muncul tanpa ragu. Pukulan dilesatkan ke arah petir yang akhirnya pecah. Setelah benturan terjadi, di sisi lain Ketua Sukian kaget melihat sosok Silver yang tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan dahsyat menghantam petir. Dokter peri kecil juga kebingungan, terlebih ia tidak dapat merasakan aura dari sosok tersebut. Namun mereka sama-sama merasakan kekuatan luar biasa dari sosok Silver yang menerjang petir. Seketika Ketua Sukian teringat sesuatu dan bertanya-tanya apakah Sioyan telah berhasil membuat boneka iblis langit. Dokter peri kecil di sampingnya mengangguk kemudian berkata, sepertinya dari teriakan Sioyan itu bukan boneka iblis langit melainkan boneka iblis bumi. Ketua Sekian yang menyadari tingkatan tiap boneka pun segera terkejut karena boneka di kelas bumi memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka samar-samar dapat merasakan sepertinya kekuatan si boneka berada di tingkat bintang 5 dojong. Sukian menggelengkan kepala dan bertanya-tanya bagaimana kekuatan boneka di tingkat langit. Beralih ke Sioyan yang kembali diserang petir dan mengandalkan wayang iblis bumi untuk menyerang. Setelah banyak pertukaran Sioyan menyadari cahaya perak di tubuh wayang semakin menyala setelah terkena petir. Sepertinya serangan petir membuat wayang semakin sempurna dengan kekuatan yang meningkat. Sioyan benar-benar tidak menduga bahwa hal itu dapat terjadi. Boneka iblis Sioyan terus menahan hantaman petir yang akhirnya perlahan melemah dan kabut hitam perlahan menipis sebelum akhirnya menghilang. Wayang iblis Sioyan berhasil mengalahkan petir itu. Sioyan pun merasa lega kemudian menarik wayang masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Sioyan merasa senang karena akhirnya ia berhasil memurnikan pil 7 untuk Ayang Medusa. Sioyan berniat membuat bibit unggulan dengan Medusa hehe. Sioyan segera memasukkan pil dalam botol Gio kemudian duduk bersila. Tanpa diduga energi petir yang masuk ke dalam tubuh Sioyan memberikan dorongan untuknya menembus bintang 7 Do Huang. Sioyan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mulai memejamkan matanya. Energi melonjak dengan deras memasuki tubuh Sioyan mengikuti aliran waktu. Tidak terasa 6 hari telah berlalu. Ketua Sukian dengan dokter peri kecil dan bersama yang lainnya bergantian memperhatikan. Mereka jelas mengetahui kondisi yang dialami Sioyan berdasarkan aura yang terpancar. Di hari ke-7 Sioyan masih belum menunjukkan keberhasilan membuat dokter peri kecil sedikit khawatir. Hal itu dikarenakan dokter peri kecil merasa aura Sioyan yang semakin melemah dan berniat untuk mengakhirinya. Namun tepat saat dokter paling kecil hendak melangkah aura kuat segera melonjak dari tubuh Sioyan, dokter peri kecil pun terkejut dan bersuka cita setelah menyadari proses Sioyan menembus telah berhasil. Sementara itu di sisi lain pun Sioyan membuka mata dengan kegembiraan yang melintas di wajahnya. Saat ini Sioyan merasakan sangat senang karena telah berhasil menerobos dan berada di bintang 7 Do Huang. Tidak lama terdengar suara lembut yang bertanya kepada Sioyan apakah ia telah berhasil menembus. Dokter peri kecil dengan senyum indah telah berada di samping yang langsung mengangguk. Sioyan tersenyum kemudian berkata sepertinya beberapa hari ini merupakan hari yang berat bagi dokter peri kecil yang khawatir menunggu Sioyan. Setelah itu Sioyan lanjut berterima kasih karena dokter peri kecil telah menjaganya selama beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata bahwa Sioyan tidak perlu berkata seperti itu setelah semua yang mereka jalani bersama berjualan magnum keliling Jawa. Sioyan pun tersenyum mampu melihat ekspresi dokter peri kecil yang agak tidak senang dengan perkataan Sioyan. Kemudian berkata bahwa ia akan mengungkapkan hal seperti itu di masa depan jika dokter peri kecil tidak suka untuk mendengarnya. Dokter berikut pun tersenyum kemudian mengangguk dan bertanya apakah yang akan Sioyan lakukan setelah ini. Sioyan berkata bahwa saat ini mereka akan segera melakukan perjalanan. Dokter peri kecil sedikit terkejut kemudian bertanya kapankah mereka akan berangkat. Sioyan merenung sejenak kemudian berkata bahwa mereka akan pergi dalam waktu 3 hari. Wah ngeri cuy, dataran tengah. IM coming soon.